kita akan masuk ke dalam Basilika Servatius ini untuk lihat ke bagian dalam. Jadi sekarang kita ini memasuki gerejanya ya? Memasuki gereja Servatius. Gereja Servatius. Ya. Nah, kita memasuki ke sini. Di tengah gereja ini juga sudah dirawat ya sebagai museum. Ya, jadi kalau kita mau masuk, kita harus bayar tiket masuk. Oke. Sekarang kita mau bayar tiket dulu untuk masuk ya ke dalam museumnya. Oh, lumayan dulu. 4,5 euro sekali masuk. Satu orang 4,5 euro. Orang dewasa dan anak-anak 3 euro. Ini salah satu cara keuskupan untuk mencari dana merawat gedung ini. Oke. Karena tidak dapat lagi dari kolektor. On the left side is the treasury. Dank u wel. Mag ik de papier? Maar in Engels. In Engels 2. In Nederland 1. Voor mij in Nederlands. Dat is 2 Engels en in Nederlands. Als u op het einde van de gang, aan de linkerkant, is een dia-presentatie, maar dat is Nederlands gesproken. Oké. Ja. Dan gaat u naar rechts, Rechts. aan de linkerkant de schatkamer. En als u rijdt door, dan kom je in de kerk. De kerk, oké. Ja? Oké. Dit is voor uw bezoek. Oké, heel dank u. Alsjeblieft. Oke. Kita dapat brosur keterangan ya untuk menjelaskan tentang gereja Basilika Servatius ini. Sekarang kita masuk ke dalam. Jadi kalau kita lihat perhatikan dari jauh ya, ini Basilika ini juga menjadi tempat tinggal uskup, sehingga mereka memadukannya di tengah-tengah Basilika. Ya, di lingkarannya ada taman yang kita bisa lihat ini. Uskupnya sekarang masih ada di sini Pak? Keuskupannya sekarang ini menjadi uskup masih di sini keuskupannya. Ya. Keuskupan Maastricht. Nah, ini maket bangunnya kalau dilihat maketnya ya, besarnya Basilika Servatius. Kalau saya tidak salah di Jakarta ada paroki Servatius di Kampung Sawah. Kampung Sawah ya. Ya. Oh. Kalau kita lihat bangunannya yang sudah tua, ya. Ini sesuatu yang luar biasa bahwa mereka masih menjaga, merawat bangunan. Ya, saya melihat gereja-gereja di sini itu terawat dengan amat sangat rapih ya. Ya, karena mereka menghargai nilai sejarah dari sebuah bangunan. Karena mereka bangga, ya, ini menjadi identitas sejarah mereka.
Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam namanya Schatzkammer. Itu tempat menyimpan peninggalan-peninggalan yang unik-unik dari keuskupan atau dari Santo Servatius di tempat ini. Kita akan masuk ke dalam. Mari sekarang kita masuk ke Schatzkammer. Nah, ini adalah semua peninggalan dari Santo Servatius. Kita lihat ada piala dan juga ada patena kecil yang dipakai oleh Santo Servatius waktu dia masih hidup. Dan ini yang di atas itu adalah segel atau stempel ya, stempel dari Santo Servatius. Karena Servatius dulunya adalah seorang uskup. Jadi seorang uskup itu memiliki stempel atau simbol keuskupannya. Itu ini juga kita lihat, ini adalah salah satu kalung salib yang dipakai oleh Servatius sebagai salib pektoralnya. Nah, ini berasal dari abad ke-12. Nah, ini di dalamnya terdapat relikwi dari Santo Servatius. Jadi relikwi Santo Servatius itu disimpan di dalam tempat emas ini. Ini terbuat dari emas. Lapisan emas. Lapisan emas dan dihiasi oleh batu-batu permata yang luar biasa. Nah, ini kita melihat ada tongkat gembala dari salah satu bentuk tongkat gembala yang berasal dari abad ke-11. Sini itu beberapa peninggalan dari Santo Servatius. Nah, di sini ada relikwi dari Santo Marcellinus dan Petrus. Relikwinya ya. Ya. Ini banyak sekali relikwi, ada relikwi dari Santo Laurentius, ada relikwi dari Santa Agnes, ada relikwi dari Maria dan Santo Yosef. Jadi banyak sekali relikwi yang dipajang di Nah, ini adalah salah satu box surat. Karena surat-surat itu dulu sangat penting, sehingga box surat ini dibuat dari gading. Ya, gading ivory ya. Sehingga lihat sang begitu pentingnya ada kode-kode untuk mengunci dan membuka. Nah, ini semua terbuat dari ivory. Peninggalan zaman dulu yang terbuat dari ivory, macam-macam tempat digunakan. Ini juga salah satu box surat yang terbuat dari gading. Ya, ivory. Ini banyak. Ini boxnya cukup besar. Ya, cukup besar untuk menyimpan arsip surat-surat penting. Ini biasanya kalau
dari ivory atau dari gading itu surat-surat yang disimpan tidak rusak dengan rayap atau lembab. Ya, jadi surat-surat penting disimpan di sana. Ini salah satu ornamen gereja yang dibuat semua dari lapisan emas. Nah, ini adalah ya yang 4 ini itu ada replika lagi dari peti menyimpan relikwi dari Santo Servatius. Jadi ini diangkat lagi, dijiplak dibuat lagi ya untuk dipejeng replikanya. Aslinya adalah ini. Ya, di sini. Ini yang aslinya. Ya, ini di dalam ini terdapat relikwi besar dari Santo Servatius. Jadi ini satu kesatuan. Jadi di dalam inilah relikwinya Santo Servatius. Kalau saya tidak salah juga di Jakarta disimpan satu relikwi Santo Servatius. Ya. Nah, ini juga relikwi dari Santo Yohanes Pembaptis ya, dan juga Santo Livinus. Ini relikwi, di dalamnya ada relikwinya. Santo Yohanes Pembaptis dari abad ke-14 ditemukan abad 14. Dan juga ada relikwi dari hati, salah satu hati Santo Osnestis. Dan ini juga ada ini adalah salah satu box yang menceritakan tentang Maria mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel. Kita dari Santo Servatius, Sleutel van Saint Servas, dan juga ada untuk minum bukan untuk misa dari Santo Servas. Piala minum ini, dan juga ini ada tempat minum, mungkin dulu orang minum pakai mangkok gitu ya, dari Santo Servas ya, cawan seperti itu. Bangunan gereja tempat ibadah dari Basilika Santo Servatius ini. Treken artinya tarik. Kalau Anda tidak bisa mendorong, berarti Anda harus menarik. Nah, ini adalah bangunan dalam dari Basilika Santo Servatius. Kita lihat. Itu bangunan yang cukup indah, bagus, dengan ornamen yang luar biasa. Ini altar dari Basilika Santo Servatius. Nah, kalau kita lihat, ini adalah Santo Servatius yang sebelah yang kita lihat ini gambarnya. Sedang memegang kunci ya. Sedang memegang kunci yang tadi kita lihat kuncinya itu, ya, simbol dia. Santo Servatius, yang di bawahnya adalah naga. Naga adalah simbol simbol kejahatan. Bagi orang Barat, naga adalah simbol kejahatan. Ya. Nah, di sebelah kanan ini adalah Santo Willibrordus, adalah salah satu santo yang terkenal juga di daerah sini, ya, Willibrordus. Ya, dia membawa kitab suci ya, sebagai alat untuk pendidikan. Dan di zaman dulu kitab suci adalah satu-satunya buku yang digunakan untuk mengajarkan pengetahuan kepada masyarakat.
suci adalah zaman dulu ini adalah sumber pengetahuan yang digunakan, yang berkembang terus menjadi filsafat, kemudian menjadi ilmu matematika, ilmu fisika, dan sampai saat ini berkembang, dan semua bersumber dari kitab suci. Jadi ketika orang-orang ahli, orang-orang ilmiah, orang-orang yang sudah sekolah tinggi mengatakan bahwa apa yang dikatakan kitab suci itu hanyalah hayalan, nah itu mereka sudah merupakan sumber artinya. Nah, karena Eropa bisa menjadi maju seperti ini dulu berasal dari kekristenan, dari kitab suci. Nah, kita bisa lihat bangunan. Ini atap dari gereja Servasius. Orang-orang Katolik begitu mencintai Bunda Maria sehingga di setiap gereja-gereja itu biasanya di tengah-tengah gereja itu di atas ditaruh patung Bunda Maria. Itu simbol apa sebenarnya? Itu Maria adalah juga umat Allah yang bersama-sama dengan kita itu menghadap Allah, menghadap altar. Nah, jadi Maria itu menjadi bagian dari kita. Maria bersama dengan kita. Jadi menggambarkan Maria itu sebagai umat sama seperti kita. Dan dia dekat dengan kita walaupun dia sudah di surga. Ya, karena itu dia ada juga simbol dia di atas juga membawa bayi Yesus. Mengingatkan kita bahwa Maria senantiasa bersama kita untuk menghadap Tuhan. Jadi kalau kita masuk gereja-gereja di Eropa memang penuh makna. Setiap gambaran-gambaran, setiap patung-patung, gambar-gambar itu selalu punya makna, menjadi simbol katekese bagi umat. Ya, memang sayang kalau gereja di Indonesia itu hampir tidak punya banyak gambar, banyak patung-patung religius yang menceritakan, menggambarkan kisah-kisah tentang iman Kristen. Yang ada di gereja paling hanya jalan salib dengan salib besar, 2 patung, selesai. Ya, itu sangat disayangkan. Padahal dengan adanya gambar-gambar religius dari ini itu mendidik kita untuk melihat, mengetahui tentang iman kita. Contohnya seperti ini ya. Di sini kan ada ini semua kaca ini, relik kaca ini itu mengingatkan orang. Yang sebelah sana kita melihat ada Raja David yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah Raja David adalah Santa Ana, kemudian sebelahnya lagi adalah Yoakim, kemudian adalah Zakaria, Yohanes Pembaptis, itu Santa Elizabeth. Ya, jadi orang melihat gambar ini lihat, oh ini ada orang-orang kudus yang kita punya. Demikian juga di seluruh gambar bagian gereja ini. Nah, setiap basilika itu biasanya di samping-samping ada namanya altar samping. Ini salah satunya. Jadi ini altar samping. Altar samping ya. Dan dipersembahkan kepada Santo Yosef yang satu ini. Ya, jadi altar samping ini dipersembahkan kepada Santo Yosef. Nah, zaman dulu itu tidak dikenal yang namanya misa konselebrasi. Jadi setiap imam wajib mempersembahkan misa 1 kali dalam 1 hari. Ya, sebenarnya sampai sekarang. Ya, sampai sekarang juga setiap imam wajib merayakan misa. Kecuali dia ikut konselebrasi. Ya, tapi dulu tidak dikenal konselebrasi, yaitu imam bersama-sama misa. Jadi karena tidak dikenal, akhirnya setiap imam harus wajib misa. Karena banyaknya imam, akhirnya didirikanlah altar samping supaya satu imam misa nanti digantian, tukar-tukaran. Nah, begitu temannya udah selesai, yang satu lagi masuk untuk mempersembahkan misa. Nanti. Nah, kalau kita lihat ada 2 box itu adalah tempat pengakuan dosa. Ini tempat pengakuan dosa. Ini tempat pengakuan dosanya ya? Ya, ini tempat pengakuan dosa. Kalau kita lihat kenapa ada 2 tempat, imam di tengah, ya, imam duduk di tengah sini, dan dia mendengarkan pengakuan dari kiri dan dari kanan.
Jadi sekaligus dua. Tidak sekaligus dua, satu-satu. Oh, satu-satu. Jadi bergiliran. Jadi imamnya nanti kalau yang sini sudah selesai, di sini lagi. Jadi antriannya ya. Jadi imamnya tidak berat sebelah, hanya sebedung dengan sebelah sini. Ya, tapi juga kiri dan kanan ganti-gantian. Nah, kalau kita lihat mangku ini yang di belakang, ini yang di sini, itu umat mengantri. Jadi umat sudah tahu, oh ya, yang sebelah kiri sudah kosong, dia akan masuk, nanti yang sebelah kanan kosong, dia masuk. Jadi imamnya nggak sakit kepala, hanya sebelah kiri saja. Ya. Betapa pentingnya pengakuan dosa bagi umat Katolik, sampai mereka pun membangun ruang pengakuan dosa begitu indahnya. Ya, jadi membawa umat ke suasana untuk pengakuan. Ya, kalau kita lihat ini dua gambar ini, ya, arti kedua gambar ini adalah Hawa dan adalah Adam. Ya. Di sini kita bisa melihat juga Hawa sedang memegang apel, ya. Betul. Jadi mengingatkan bahwa kita adalah orang berdosa yang harus perlu pertobatan. Nah, ini salah satu altar yang dipersembahkan kepada Yesus yang wafat. Nah, sehingga kalau kita lihat di bagian bawah, kita ada gambar makam Yesus, dan di bagian atas itu ya, itu adalah ini di tengah ada gambar kain lap yang digunakan Santa Veronica untuk melap wajah Yesus waktu Yesus jalan salib. Nah, kalau kita lihat dinding kiri dan kanan kita, ini ada tulisan nama-nama orang. Ini adalah nama-nama orang yang sudah meninggal. Nama-nama orang yang sudah meninggal dari paroki ini. Umat paroki. Ya, umat paroki yang sudah meninggal dunia, yang sudah meninggal itu namanya dicatat di sini. Ya, mungkin kemungkinan besar juga kalau dia sudah lama akan diganti, akan masuk yang baru. Ya, jadi kemungkinan besar altar ini itu didedikasikan untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Jadi mereka dikubur, tetapi namanya ditempel di tembok dalam gereja. Nah, kalau kita lihat ini adalah tandu, ya. Itu kita kenal tandu atau tenda. Tandu lebih pada tandu karena bisa digotong. Nah, ini digunakan kalau diadakan perarakan sakramen Maha Kudus keliling kota. Oh, dibawa keliling kota. Ya, jadi sakramen Maha Kudus dibawa keliling kota dan dibawa di bawah tandu ini. Ya, dengan perarakan. Ya, jadi memang tradisi Gereja Katolik membawa sakramen Maha Kudus dalam perarakan itu tidak di dalam gereja, tapi justru dibawa keliling kota agar semua orang itu bisa menghormati sakramen Maha Kudus. Ya, suatu tradisi yang bagus, ya, itu yang tradisi yang umat suka. Devosi, ya, yang mengingatkan kita bahwa Yesus senantiasa hadir dan dia juga hadir di tengah-tengah kehidupan manusia, sehingga diarak keluar. Ya, jadi orang akan menemukan Yesus, ya, ketika sakramen Maha Kudus dibawa keliling berarak di kota. Kita bisa menikmati
Banyak sekali ornamen-ornamennya ya. Ornamen ya. Ini ornamen-ornamen yang digunakan yang ada di sini ya berasal dari macam-macam seniman dan juga macam-macam model. Sebagai salah satu contoh yang kita lihat di depan kita ini itu dibuat mencontoh dari ornamen dari kota Roma, Italia. Nah, kita melihat ada kesamaan. Jadi tidak betul-betul asli ornamen Belanda, tetapi ornamen yang dibuat dari model dari Italia.